mandiri apa aja nih ya yang nggak pakai uang pangkal? Emang ada? Penasaran kan? Cek video kali ini ya. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, balik lagi di GEP Media Channel. Oke, ini udah banyak banget ya yang pada nanya nih ya terkait uang pangkal. Kak, ada nggak sih Kak PTN-PTN yang itu nggak pakai uang pangkal? Apa aja sih Kak PTN-nya? Nah, di sini Kakak akan jelasin ke kalian. Ada beberapa PTN yang memang pada saat kalian itu melakukan pendaftaran di PTN tersebut untuk seleksi mandiri sekalipun itu nggak pakai uang pangkalnya. Jadi kalau kalian tahu untuk jalur SNBP atau seleksi nasional berdasarkan prestasi kan memang udah jelas tuh nggak pakai uang pangkal. Atau jalur SNBT lewat jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau UTBK yang kemarin itu juga nggak pakai uang pangkal. Tapi untuk seleksi mandiri itu memang kebanyakan pakai uang pangkal. Di sini Kakak akan jelasin ke kalian untuk seleksi mandiri di beberapa PTN ada juga loh sebenarnya yang nggak pakai uang pangkal. Oke, sebelumnya Kakak juga akan jelasin ke kalian uang pangkal tuh apaan sih? Uang pangkal itu adalah uang yang akan dibayarkan di awal perkuliahan kalian. Nah, kalau UKT itu dibayar per semester, sedangkan untuk uang pangkal itu dibayarnya hanya pada saat awal aja. Awal mulai masuk kamu bayar tuh uang pangkalnya. Untuk beberapa universitas, uang pangkal ini berbeda-beda namanya. Contohnya aja kayak di Undip ataupun di UNES. Ya, Universitas Diponegoro maupun di Universitas Semarang, uang pangkal itu istilahnya kalau di sana sumbangan pengembangan institusi atau SPI. Sedangkan kalau di Universitas Brawijaya nih, di UB ataupun di Unsud, Universitas Sudirman, itu sebutan uang pangkalnya namanya iuran pengembangan institusi atau IP gitu. Untuk setiap universitas akan berbeda tuh ya, namanya nggak mesti uang pangkal, tapi memang sifatnya itu dibayar di awal. Nah sekarang PTN-PTN mana aja nih kira-kira yang nggak pakai uang pangkal sama sekali pada saat seleksi mandirinya? Oke, yang paling pertama adalah Universitas Indonesia. Jadi buat kalian yang mau ikutan seleksi mandiri di UI atau lewat jalur SIMAK UI, itu sebenarnya nggak ada tuh uang pangkalnya. Karena memang dari peraturan di tahun 2022, UI itu tidak akan menerima uang pangkal untuk ujian mandiri sekalipun. Sedangkan untuk biaya perkuliahannya di UI itu, program S1 reguler itu dibagi dua ya. Ada S1 yang berkeadilan, dan itu nanti dibagi dua lagi untuk program studi Saintek. Itu dibagi ke 6 kelas. Jadi ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, 6. Jadi terbagi-bagi seperti itu. Dan untuk kelas 1-nya sendiri itu mulai dari 0 rupiah. Sedangkan untuk kelas 6-nya itu paling besar juga 7,5 juta rupiah. Untuk program berkeadilan S1 reguler di Sosum atau untuk program studi Sosum itu juga sama dibagi ke 6 kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Di kelas 1-nya itu mulai dari 0 rupiah juga. Sedangkan di kelas 6-nya itu paling tinggi sebesar 5 juta rupiah. Jadi untuk biaya perkuliahan ini juga terbagi-bagi dari kelasnya ya. Dan tergantung juga program studi kamu atau jurusan kamu itu apa. Oke, terus ada juga program yang lain di UI yaitu S1 reguler untuk program pilihan. Untuk program studi Saintek itu dibagi menjadi 5 kelas aja. Jadi mulai dari kelas 1, kelas 2, 3, 4, dan 5. Untuk kelas 1-nya itu pembiayaan perkuliahannya sebesar 10 juta rupiah. Sedangkan untuk kelas 5-nya itu pembiayaan perkuliahan 20 juta rupiah untuk program Saintek. Kalau untuk program Sosumnya dengan program S1 reguler pilihan itu juga sama dibagi menjadi kelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Dimana untuk kelas 1 itu dimulai dengan biaya perkuliahan sebesar 7,5 juta dan untuk kelas 5-nya sebesar 17,5 juta. Jadi buat teman-teman semua nih, kalau kalian yang memang mau ikutin jalur seleksi mandirinya SIMAK UI, itu kalian juga harus mempersiapkan juga tuh biaya perkuliahan yang nanti kalian akan dapatkan.
Ingat ya, itu semua tergantung dari jurusan serta kelas yang kalian dapetin di Universitas Indonesia. Selanjutnya adalah Universitas Gadjah Mada atau UGM lah ya. Untuk seleksi mandiri UGM ini sebenarnya nggak semuanya dikenakan uang pangkal. Jadi mereka itu menerapkan sumbangan solidaritas pendidikan unggul atau disingkat sebagai SSPU. Untuk program SSPU ini diberlakukan untuk mahasiswa-mahasiswa yang lebih mampu secara ekonomi. Sedangkan untuk mahasiswa yang memiliki keterbatasan dari segi ekonomi akan diberikan biaya perkuliahan atau UKT-nya sebesar Rp0. Jadi buat teman-teman yang memiliki ekonomi lebih tinggi daripada teman-teman yang lain, akan ada penambahan biaya SSPU ini. Jadi tujuannya adalah untuk membantu teman-teman kalian yang memiliki keterbatasan ekonomi. Jadi istilahnya disubsidikan gitu ya. Untuk program studi Saintek itu sebesar 30 juta, sedangkan untuk program studi Sosum itu sebesar 20 juta. Dan teman-teman kamu yang punya keterbatasan ekonomi itu bisa aja mendapatkan UKT sampai Rp0. Jadi buat teman-teman semua, kalau kalian emang pengen masuk UGM, kalian harus tahu nih ya program SSPU ini, dan itu hanya diberlakukan untuk jalur seleksi mandiri CBT UGM aja. Jadi seleksi mandiri UGM yang menggunakan ujian tes. Nah, seperti yang kakak jelasin tadi ya, program SSPU ini atau sumbangan solidaritas pendidikan unggul itu adalah pendanaan yang memang sistemnya tersubsidi. Jadi buat teman-teman dengan ekonomi yang lebih tinggi itu bisa membantu teman-teman yang memiliki keterbatasan ekonomi. Jadi buat teman-teman juga yang pada pengen tahu nih jalur-jalur seleksi mandiri itu kapan sih dibukanya di PTN-PTN tersebut, kalian bisa lihat website resminya PTN-PTN itu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi lagi. Kalau kalian memang udah tertarik pengen masuk ke perguruan tinggi itu, kejar sampai kalian itu mendapatkannya. Nah, selanjutnya itu ada yang nggak pakai uang pangkal lagi, dari ITS. Nah, ITS itu Institut Teknologi 10 November yang ada di Surabaya ya, untuk seleksi mandiri berdasarkan prestasi. Jadi yang nggak pakai uang pangkal ini hanya seleksi mandiri yang lewat jalur prestasi ya, itu tidak dikenakan uang pangkal. Nah, kalau di ITS ini nama uang pangkal ya itu disebut SPI atau Sumbangan Pengembangan Institusi. Karena di jalur prestasi untuk ujian mandiri ITS ini itu tidak menggunakan uang pangkal, tetap juga ada pembiayaan perkuliahannya. Nah, pembiayaan perkuliahan itu dibagi 3 kategori. Ada kategori pertama, kedua, dan ketiga. Kategori pertama ini dikenakan biaya perkuliahan per semesternya itu 7,5 juta, sedangkan untuk kategori kedua itu 10 juta per semester, dan untuk kategori ketiga itu sebesar 12,5 juta per semesternya. Jadi sebenarnya untuk uang perkuliahan ini atau biaya perkuliahannya itu berdasarkan kemampuan orang tua kalian. Dan ini juga didasarkan pada pelaporan serta pada saat proses pendaftaran ulang. Bahkan untuk teman-teman penerima KIP kuliah itu kalian juga bisa gratis loh untuk berkuliah di ITS. Oke, untuk universitas berikutnya nih yang nggak pakai uang pangkal, yaitu ada Universitas Sriwijaya. Di Unsri itu sebenarnya nggak pakai uang pangkal sama sekali untuk jalur seleksi mandirinya. Akan tetapi untuk jurusan pendidikan dokter itu tetap ya ada uang pangkal ya. Jadi jurusan yang lain itu memang nggak ada uang pangkal, hanya untuk pendidikan dokter aja itu tetap ada uang pangkalnya. Bahkan bisa jadi uang pangkal yang jurusan kedokteran ini bisa mencapai 200 juta. Jadi untuk biaya perkuliahan juga udah jelas lebih tinggi ya daripada program studi yang lainnya. Untuk biaya perkuliahan atau UKT yang paling rendah di Unsri ini itu sebesar 2,25 juta. Biaya ini termasuk untuk jurusan kelautan, matematika, biologi, dan kimia. Sedangkan untuk jurusan yang lain itu disesuaikan ya. Jadi buat teman-teman semua, jika kalian udah tahu program studi yang kalian pilih, kalian juga cari tahu informasi dengan lebih detailnya. Kalian juga bisa cari tahu informasi itu di website resmi dari Unsri juga ya. Selanjutnya, universitas yang nggak perlu uang pangkal itu berlaku untuk seluruh universitas Islam negeri di seluruh Indonesia. Jadi mau itu Universitas Islam Negeri UIN ataupun juga dia adalah Institut Agama Islam Negeri atau juga termasuk sebagai Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, itu bebas uang pangkalnya. Jadi buat kalian nih yang kemarin udah melakukan proses pendaftaran untuk ujian seleksi mandiri UMPTKIN, itu kalian bebas uang pangkalnya.
Memang berdasarkan keputusan dari Kementerian Agama, itu memang mengatakan bahwa untuk Universitas Islam Negeri di seluruh Indonesia itu dibebaskan uang pangkal. Sedangkan untuk biaya perkuliahannya di masing-masing jurusan ataupun masing-masing Universitas Islam Negeri tersebut, itu bisa kamu lihat di website-website resmi dari universitas ataupun sekolah tinggi maupun institut Islam Negeri. Jadi buat kalian nih yang memang pengen mengejar impian kalian untuk bisa masuk dan bisa berkuliah di universitas-universitas negeri, kalian bisa mencari tahu informasi ini dengan lebih detail. Kalian juga bisa cari tahu informasi-informasi tersebut di website resminya. Jadi mulai dari jadwal dan segala macamnya, itu kalian harus cari tahu sendiri. Berbeda ya dengan seleksi-seleksi sebelumnya yang lainnya. Kalau seleksi berdasarkan prestasi, SNBP itu tingkat nasional, berarti serentak semua PTN sekaligus. Begitupun dengan seleksi SNBT, seleksi nasional berdasarkan tes, itu juga tes yang memang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Kalau untuk ujian seleksi mandiri ini, kalian harus cari tahu informasinya secara mandiri. Makanya namanya seleksi mandiri, di mana setiap perguruan tinggi negeri itu memiliki peraturan serta syarat-syarat ujiannya masing-masing tersendiri, yang kalian harus mencari informasinya lebih jauh terkait hal tersebut. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini nih, atau juga para orang tua yang pengen juga nih untuk menyekolahkan anaknya ke universitas negeri, atau bahkan guru ataupun teman-teman kalian, mendingan dari sekarang kalian cari tahu informasi dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai pada saat nanti sudah berjalan kalian malah kebingungan sendiri dan gak tahu harus melakukan apa. Mudah-mudahan aja semua impian dan cita-cita kalian terkabul semua, dan semoga aja video ini bermanfaat buat kalian. Sampai sini aja video dari kakak. Semangat buat semuanya. See you in the next video. Dadah.